Al Nassr berhasil mengalahkan Abha dalam laga pekan ke-21 Liga Arab Saudi. Rudi Garcia menurunkan Cristiano Ronaldo sebagai starter di posisi striker. Ia pun turut menyumbang 1 gol dalam pertandingan kali ini. 2 gol kemenangan Al Nassr datang dari aksi Cristiano Ronaldo dan Anderson Talisca. Kemenangan ini membuat Al Nassr menempati peringkat kedua klasemen dengan 49 poin di bawah Al Ittihad. Manchester City sukses menyingkirkan Burnley di babak perempat final FA Cup. The Citizen meremukan Burnley 6 gol tanpa balas. Manchester City menang melalui 3 gol dari Erling Haaland, 2 gol Julian Alvarez, dan 1 gol pemain pengganti Cole Palmer. Berkat kemenangan ini, Manchester City pun berhak meraih tiket ke semifinal. Chelsea dan Everton berbagi angka pada pekan ke-28 Premier League. Laga yang digelar di Stamford Bridge itu berakhir imbang 2-2. Chelsea mampu unggul 2 kali melalui gol Joao Felix dan penalti Kai Havertz. Namun, Everton selalu bisa menyamakan kedudukan lewat Abdoulaye Doucoure dan Ellis Rico Sims. Hasil itu membuat Chelsea tetap di peringkat ke-10 klasemen Premier League dengan 38 poin. AC Milan takluk dari tuan rumah Udinese pada pekan ke-27 Liga Italia. Udinese unggul di menit 9 melalui Pereira, dan Milan sempat membalas melalui penalti Zlatan Ibrahimovic di menit 45. Pada akhirnya, Milan kalah setelah Udinese mencetak 2 gol lagi lewat Bito di menit 40-55 dan Kingsley Ezibo di menit 70. Berada selamanya di Real Madrid adalah hal yang tentu saja tidak mungkin. Namun, Carlo Ancelotti masih terus memikirkan angan-angan untuk bisa abadi bersama Los Blancos. Dalam waktu yang sebenarnya tidak terlalu lama, pria yang dijuluki Don Carlo ini merasa punya hubungan erat dengan Madrid. Maka dari itu, ia berharap bisa bertahan selama mungkin. Saya telah mengatakannya beberapa kali, saya ingin bertahan di sini di sisa hidup saya, tapi saya tahu itu mustahil. Barcelona mendapat kabar buruk setelah Pedri tidak bisa pulih tepat waktu dari cedera hamstringnya. Ia awalnya diperkirakan bakal bergabung dengan skuad pertengahan pekan ini. Namun, pemain internasional Spanyol tersebut masih harus menjalani pemulihan. Laporan dari Marca menyebutkan kalau tim Katalan telah bekerja keras agar Pedri bisa fit di laga menghadapi Madrid, tapi pada akhirnya ia tidak akan dimasukkan ke dalam skuad pertandingan. Bek Real Madrid, Anthony Rudiger, berharap untuk bisa tampil ketika menghadapi mantan timnya di perempat final Liga Champions. Pemain internasional Jerman itu tampak menikmati hasil undian tersebut dan mengunggah melalui media sosial pribadinya dengan mengirimkan pesan kepada The Blues. Ini akan sangat istimewa dan tidak sabar untuk melihat begitu banyak teman lagi, ungkapnya. Uruguay bakal menjalani tur Asia Timur dalam laga persahabatan FIFA melawan Jepang dan Korea Selatan. Namun, striker Liverpool Darwin Núñez dicoret dari daftar skuad timnas Uruguay untuk periode jeda internasional terdekat. Núñez dicoret lantaran mengalami cedera pergelangan kaki saat Liverpool dikalahkan Real Madrid. Núñez tidak akan berpartisipasi karena cedera, dan sebagai gantinya pelatih sementara timnas Uruguay Marcelo Broly memanggil Jonathan Rodriguez. Begitu bunyi pernyataan Federasi Sepak Bola Uruguay. Ternyata Lucas Leiva terpaksa pensiun karena didiagnosa punya masalah pada jantungnya. Hal itu terungkap pada Desember lalu saat masih berseragam Gremio. Dalam konferensi pers pengumuman pensiunnya, Leiva tak kuasa menahan tangisnya. Pemain yang membela Liverpool pada tahun 2007 hingga tahun 2017 itu sedih karena harus berhenti bermain sepak bola. Saya ingin berterima kasih kepada Gremio atas semua dukungan yang saya terima dalam 3 bulan ini. Hari ini,
"Saya mengumumkan pensiun saya," kata Lucas Leiva dilansir Top Sport. Christian Pulisic tidak peduli dengan status dan menyebut Real Madrid sudah takut melawan timnya. Ia berani menantang Madrid meski kondisi Chelsea belum sepenuhnya membaik. Ia memberi gambaran terkait kondisi timnya yang harus diwaspadai. "Kondisi tim dalam beberapa pekan terakhir memang tidak mudah, tetapi kami bisa melewatinya," kata Pulisic. "Saya merasa percaya diri dan sepak bola bisa berubah secara cepat," imbuhnya. Sebelumnya, Brighton terus menyulitkan proses perpindahan Caicedo ke Emirates Stadium. Meskipun tim London Utara itu sudah dikabarkan siap mengeluarkan dana 70 juta pounds pada Januari tahun 2023 lalu. Kabar terkini dilansir dari Goal, tim asuhan Mikel Arteta tersebut dikabarkan tengah siap menaikkan harga Caicedo di jendela transfer musim panas tahun 2023 mendatang. Meskipun dirinya sudah menekan kontrak baru sampai tahun 2027. Manchester City akan hadapi Bayern Munchen di perempat final Liga Champions. Andai Bayern bisa jadi juara, Julian Nagelsmann akan rebut rekor Pep Guardiola. Dilansir dari Squawka, ada hal unik untuk laga City versus Bayern nanti. Itu soal pertarungan dua juru taktiknya, Pep Guardiola dan Julian Nagelsmann. Selama ini, rekor pelatih termuda yang menangi Liga Champions dipegang oleh Pep Guardiola. Andai nanti Julian bisa bawa Bayern juara, maka rekor pelatih termuda yang menangi Liga Champions akan jatuh ke tangannya. Gavi menunjukkan performa yang sangat positif dan konsisten dalam setiap kompetisi yang dilakoni bersama Barcelona. Sejauh ini Gavi telah mencatatkan total 4 gol dan 11 assist dalam 86 pertandingan yang dilakoni bersama Barcelona di semua ajang. Maka tak ayal jika Manchester City hingga Liverpool kepincut untuk mendatangkannya. Namun laporan dari Todo Vikagis menyebutkan Gavi justru lebih dekat untuk merapat ke Liverpool ketimbang bergabung dengan Manchester City. Fans garis keras PSG akan melakukan aksi cemooh ke Lionel Messi. Itu dilakukan karena Messi digaji besar, tapi tak mampu bawa PSG lanjut di Liga Champions. Dilansir dari Mundo Deportivo, fans ultras PSG akan lakukan aksi mencemooh Lionel Messi itu pada laga PSG versus Rennes. Dia memiliki gaji yang terlalu tinggi dibandingkan dengan apa yang dia lakukan di lapangan, ujar salah seorang pentolan ultras PSG yang tidak disebutkan namanya. Costa Curta mengatakan Rafael Leao adalah pemain juara, tetapi dalam pertandingan pekan lalu, dia belum membuktikan bahwa dia adalah juara sejati, ucap Costa Curta. Ditanya tentang kritik tersebut, Pioli mengatakan dengan tegas, "Kami tidak peduli apa yang mereka katakan di luar Milan," katanya dilansir Tribal Football. "Saya menyarankan Rafael untuk tetap dekat dengan mereka yang mencintainya seperti yang terjadi di sini di Milan." Ex-bintang Fiorentina Franck Ribéry menyebut Dusan Vlahovic kesulitan di Juventus karena mendapatkan tekanan yang besar di klub tersebut ketimbang saat masih bersama La Viola. Ribéry mengaku paham apa alasan Vlahovic kurang bisa bersinar di Juventus. Menurutnya, ia mengalami masa-masa sulit karena terkejut dengan tekanan besar yang ada di klub selevel Bianconeri yang tentunya beda dengan klub macam Fiorentina. "Dusan adalah adik saya, di Juve mereka menghadapi lebih banyak tekanan," cetus Ribéry. Sebelumnya, Arsenal memantau Mitoma sebelum akhirnya mendatangkan Leandro Trossard. Namun kabarnya mereka tetap ingin mendatangkan Mitoma pada musim panas mendatang. Kini kabar tim yang tertarik pada Mitoma bertambah. Ia sekarang diincar oleh Real Madrid. Al Real disebut serius memonitor perkembangan Mitoma di Brighton. Akan tetapi tak diketahui pasti apakah mereka benar-benar berniat merekrutnya atau tidak. Pasalnya di pos winger kiri mereka sudah punya Vinicius Junior. Langkah Manchester United untuk merekrut Harry Kane di musim panas nanti semakin berat. Terbaru, Setan Merah harus bersaing dengan Real Madrid untuk jasa striker Tottenham tersebut.
Menurut Daily Mail, menyebut peluang Madrid untuk mengamankan jasa Keane lebih besar ketimbang setan merah. Tottenham sebenarnya enggan menjual Keane, namun jika terpaksa, mereka lebih memilih menjual Keane ke Madrid ketimbang ke United. Ini disebabkan Spurs ogah memperkuat tim yang dianggap sebagai rival mereka di Inggris. Menurut Football Mercato, telah dilakukan pertemuan rahasia antara ayah sekaligus agen Lionel Messi, Jorge Messi dengan Presiden Barcelona, Joan Laporta. Dalam hal ini, Jorge bertemu dengan Laporta untuk membahas potensi kembalinya Messi ke Camp Nou Stadium. Kontrak Messi di PSG tinggal tersisa beberapa bulan lagi, sejauh ini belum ada tanda-tanda bakal bertahan di Paris. Bos Manchester United, Erik ten Hag, mengomentari penampilan Andreas Pereira di Fulham. Ia mengaku tidak menyesal menjual sang gelandang ke tim asal London itu. Ten Hag mengakui bahwa performa Pereira di Manchester United tidak maksimal karena ia kesulitan bersaing dengan gelandang-gelandang setan merah lainnya. Ia menilai kepindahan sang gelandang ke Fulham membuatnya mampu mengeluarkan potensi yang selama ini terpendam. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Kim Min-jae bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan merah dilaporkan akan mengupayakan transfer bek Napoli itu di musim panas nanti. Menurut laporan Football Insider, bahwa Manchester United serius ingin merekrut Kim Min-jae karena mereka bakal kekurangan bek tengah di musim panas nanti. Itulah mengapa Manchester United membutuhkan bek tengah yang tangguh di tim mereka, dan Kim Min-jae jadi pilihan utama.